Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Ridho Satria Herlambang dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro angkatan 2024 dengan NIM 40040224653137. Di sini aku berkesempatan akan membawakan presentasi pemodelan dan kontrol PID yang diampu oleh Bapak Rafiq Cahyo Prayogo dengan mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali. Nah, kita akan masuk ke pengantar pemodelan dan sistem kontrol. Pemodelan dan kontrol merupakan dua aspek penting dalam bidang sistem dinamik dan otomasi. Pemodelan berfungsi untuk mempresentasikan sistem fisik ke dalam bentuk matematis atau simulasi, sehingga perilaku sistem dapat dipelajari dan dianalisis tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem sebenarnya. Nah, apa saja sih pencapaian pembelajaran kali ini? Pertama, mahasiswa memahami cara membuat model sistem dinamik di Simulink. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan kontrol PID pada berbagai model sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Nah, dalam dunia teknik, hampir semua sistem fisik memiliki perilaku dinamis. Artinya, keluarannya berubah terhadap waktu tergantung pada kondisi masuk atau gangguan. Contohnya, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan. Ketinggian air dalam tangki berubah saat debit air masuk atau keluar berbeda. Yang ketiga, pencapaian motor berubah sesuai besar tegangan yang diberikan. Nah, untuk memahami dan mengendalikan sistem-sistem tersebut, dibutuhkan pemodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sistem. Setelah sistem dimodelkan, langkah berikutnya adalah merancang kontrol yang dapat membuat sistem berperilaku sesuai keinginan, seperti menjaga kestabilan, mencapai nilai target, atau meredam gangguan eksternal. Lalu kita masuk ke sistem kontrol. Nah, sistem kontrol adalah rangkaian yang bertugas menjaga perilaku suatu sistem agar tetap sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Prinsip utamanya adalah membandingkan output aktual dengan nilai acuan, kemudian menghasilkan sinyal koreksi agar kesalahan menjadi sekecil mungkin. Nah, di sistem kontrol dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kontrol open loop atau loop terbuka. Nah, pada sistem ini, output tidak dibandingkan dengan input acuan, sehingga tidak ada proses koreksi otomatis. Contohnya, mesin cuci otomatis yang bekerja berdasarkan waktu tertentu, tanpa memeriksa apakah pakaian sudah benar-benar bersih. Lalu ada timer lampu taman. Nah, jenis yang kedua ada kontrol closed loop atau loop tertutup. Sistem ini memiliki umpan balik atau feedback dari output ke input untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya adalah AC dengan thermostat atau cruise control pada mobil yang menjaga kecepatan tetap stabil walaupun ada perubahan beban. Lalu kita masuk ke pemodelan sistem dinamik. Nah, pemodelan sistem dinamik berarti menggambarkan sistem fisik menjadi persamaan matematika yang mempresentasikan perubahan terhadap waktu. Tujuan utama dari pemodelan adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon input dari gangguan. Nah, contoh modelnya itu sistem mekanik, massa, pegas, dan redaman. Dan lalu ada sistem elektrik, resistor, induktor, kapasitor, dan DC motor. Lalu ada sistem termal atau proses pemanasan dan pendinginan. Lalu ada sistem hidrolik, aliran fluida di tangki atau pipa. Melalui pemodelan ini, kita dapat menurunkan fungsi alih transfunction yang menggambarkan hubungan antara masuk dan keluarnya sistem. Lalu kita masuk ke domain waktu dan domain Laplace. Nah, analisis sistem dinamik bisa dilakukan di dua domain, yaitu ada domain waktu, sistem dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial waktu. Lalu ada domain Laplace, digunakan untuk menyederhanakan analisis dengan mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk aljabar. Dengan transformasi Laplace, kita bisa mendapatkan fungsi alih atau transfer function yang memudahkan perhitungan kestabilan dan respon sistem. Gambar yang biasanya menyertai bagian ini
menampilkan konversi dari persamaan waktu, bentuk Laplace, lalu diagram blok fungsi alih. Lalu kita masuk ke simulasi dan pemodelan di Simulink. Nah, Simulink adalah lingkungan pemodelan berbasis blok diagram yang merupakan bagian dari MATLAB. Keunggulannya, pengguna dapat membangun model sistem dinamis secara visual tanpa menulis persamaan manual. Lalu, simulasi dapat dilakukan secara time domain untuk melihat perubahan output terhadap waktu. Lalu ada analisis respon sistem terhadap berbagai gangguan dan perubahan parameter dapat dilakukan secara tepat. Blok-blok dalam Simulink meliputi penjumlahan, integrasi, gain, fungsi transfer, dan scope atau tampilan grafik respon waktu. Gambar ilustrasi di bagian ini biasanya menunjukkan blok diagram seperti blok fungsi transfer, sum, scope, atau model tangki air. Lalu kita masuk ke konsep sistem model tank level. Nah, model tangki air atau tank level system adalah salah satu contoh paling umum untuk memahami kontrol PID. Dalam model ini, input berupa aliran air masuk atau key in, lalu output berupa tinggi air ataupun H, lalu gangguan dapat berupa aliran keluar atau key out. Kontrol PID digunakan untuk menjaga ketinggian air agar tetap sesuai dengan nilai set point. Meskipun terjadi perubahan pada debit air yang keluar, diagram blok biasanya menampilkan sensor level pengendali PID, akuator atau pompa, dan tangki. Lalu yang kelima, model mass spring damper. Nah, konsep sistem ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam. Persamaan geraknya adalah mx tambah bx atau kx sama dengan F kali tinggi T. Nah, pemodelan di Simulink, sum itu untuk menjumlahkan gaya, gain 1/m untuk menghitung percepatan, integrator atau 2 kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi, lalu scope untuk menampilkan grafik posisi terhadap waktu. Fungsi alihnya dengan rumus xs per fs sama dengan 1/ms kuadrat ditambah bs tambah k. Nah, respon step dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi alami, waktu naik, dan redaman sistem. Lalu ada DC motor servo. Nah, prinsip kerjanya, motor DC berubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran dengan persamaan dasar seperti ini. Lalu kita masuk ke pemodelan Simulink. Nah, pada pemodelan Simulink, integrator itu untuk menghitung kecepatan dan posisi. Lalu gain untuk parameter KT, KB, J, B, R, dan L. Nah, scope untuk menampilkan respon kecepatan motor. Lalu ada fungsi alih dengan rumus seperti ini ya, teman-teman. Lalu ada quarter car model. Nah, di sini kita akan membahas konsep suspensi. Model quarter car menggambarkan seperempat bagian kendaraan. Tujuannya untuk menganalisis getaran kendaraan saat melintasi permukaan jalan. Dengan komponennya adalah MS untuk massa kendaraan, MU untuk massa roda, KS sebagai pegas suspensi, CS untuk redaman suspensi, dan KT untuk kekakuan ban. Dengan persamaan gerak seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk ke contoh tank control level sederhana. Nah, penjelasannya adalah model ini menggambarkan pengaturan tinggi air dalam sebuah tangki menggunakan sistem kontrol. Nah, alur kerjanya, input ataupun RAM memberikan sinyal masuk yang berubah terhadap waktu. Ini menggambarkan target ketinggian air yang diinginkan. Lalu gen 1 dan gen 2. Nah, gen 1 digunakan untuk mengatur skala sinyal input agar sesuai dengan karakteristik sistem. Nah, gen 2 biasanya mempresentasikan penguatan akuator, misalnya pompa. Lalu ada fungsi sum, titik penjumlahan. Nah, itu untuk menghitung error antara sinyal masuk atau set point dan sinyal keluaran. Di mana
R adalah referensi target, dan H adalah ketinggian aktual. Lalu ada blok derivatif, digunakan untuk mendeteksi perubahan cepat pada error. Pada sistem nyata, ini berfungsi seperti komponen derivatif pada kontrol PID, yaitu menstabilkan respons sistem agar tidak berosilasi. Lalu ada output ataupun scoop. Nah, menampilkan respon sistem berupa grafik tinggi air terhadap waktu. Nah, di situ ada persamaan di samping gambar. Nah, Q2 sama dengan Kv per delta V, hubungan antara putaran katup dan debit air keluar. Lalu Q2 dikurang 1 sama dengan A dH per dt. Perubahan volume air dalam tangki tergantung pada selisih debit masuk dan air keluar. Lalu ada Q1 R sama dengan H, menunjukkan hubungan antara debit masuk atau lambatan air dan tinggi air. Lalu ada tank control level atau model lengkapnya. Nah, penjelasannya adalah ini merupakan versi lebih kompleks dari sistem tangki air yang digunakan dan sudah dilengkapi kontrol PID dan umpan balik sensor. Nah, alur kerja sistemnya yaitu pertama ada set point. Nah, nilai tinggi permukaan air yang diinginkan yang diingin dicapai, lalu masuk ke sensor level yang mengukur ketinggian air aktual di dalam tangki. Lalu masuk ke pengendali atau controller, menghitung error antara R dan H, lalu menghasilkan sinyal kendali. Lalu masuk ke motor atau valve. Pengendali mengatur besar bukaan katup atau kecepatan motor pompa agar aliran masuk berubah sesuai kebutuhan. Lalu masuk ke sistem tangki. Nah, di Q1 merupakan aliran masuk dan Q2 adalah aliran keluar. A sebagai luas penampang tangki dan H sebagai tinggi air. Persamaan dinamik sistemnya adalah Q2 dikurang Q1 sama dengan A dH per dt, menandakan bahwa perubahan tinggi air tergantung selisih debit keluar dan masuk. Lalu ada feedback atau umpan balik. Nilai tinggi air diukur kembali oleh sensor dan dikirim ke pengendali agar sistem bisa menyesuaikan diri secara otomatis. Lalu ada scoop, yaitu menampilkan grafik respon sistem terhadap waktu, bagaimana tinggi air mencapai set point dengan kontrol PID. Lalu ada keterangan persamaan, nah itu Q2 sama dengan delta per V, R dikurang H dalam kurung E sama dengan E sama dengan error dikalikan gain error. Lalu ada Y sama dengan 1 per M dalam kurung Kx kurang Cy kurang Ky. Bentuk umum sistem dinamik menjelaskan gerakan fluida yang terendam. Lalu kita masuk ke mass spring damper. Nah, penjelasannya, model ini digunakan untuk menggambarkan sistem mekanik sederhana berupa massa yang terhubung dengan pegas dan peredam. Tujuannya untuk mempelajari respon getaran dan efek kontrol terhadap gerakan sistem. Alur kerjanya pertama ada di input gaya. F atau X menjadi sinyal masuk yang memaksa massa untuk bergerak. Lalu ada blok massa mempresentasikan inersia benda yang menentang perubahan gerak. Lalu ada pegas atau K memberikan gaya pemulih yang sebanding dengan perpindahan. Hooke's law. Dengan persamaan Fx sama dengan min Kx. Peredam atau C memberikan gaya redaman yang sebanding dengan percepatan. Dengan persamaan Fc sama dengan min C dx per dt. Lalu ada persamaan dinamik sistem. My ditambah Cy ditambah Ky sama dengan Kx, menggambarkan hubungan antara gaya, kecepatan, dan perpindahan sistem. Lalu ada diagram simulink. Nah, di diagram simulink pertama itu ada di input gaya, lalu ke blok gain, lalu ke integrator ganda, dan masuk ke output posisi.
Umpan balik dari posisi dan kecepatan menunjukkan sum untuk perhitungan gaya total. Lalu ada output ataupun scope, menunjukkan respons posisi Y terhadap waktu, bagaimana massa bergerak dan akhirnya mencapai keseimbangan setelah mengalami gaya luar. Lalu ada DC servo motor. Nah, penjelasannya itu model ini menggambarkan motor DC yang dikendalikan oleh sistem servo, digunakan untuk mengatur posisi atau kecepatan poros motor sesuai sinyal perintah. Alur kerja sistemnya itu pertama ada input tegangan atau V. Tegangan yang diberikan ke motor sebagai sinyal kontrol. Dengan persamaan listrik motornya itu V sama dengan IR ditambah L, DI per DT ditambah E, di mana I itu sebagai arus motor, R adalah tahanan lilitan, L sebagai induktasi, dan E sebagai gaya gerak balik. Persamaan mekanik motornya sama dengan T sama dengan DO ditambah BO, dengan J sebagai momen inersia dan B sebagai koefisien gesek, dan T itu sebagai torsi motor sebanding dengan arus. Lalu ada aliran semuling. Nah, pertama ada di input atau input V, itu adalah masuk lanjut ke blok resistor dan induktor sisi listrik. Lalu ada output arus dikonversikan menjadi torsi. Lalu ada blok mekanik menghitung kecepatan, sudut, dan posisi. Lalu ada umpan balik atau feedback digunakan untuk mengatur agar posisi motor mengikuti set point dengan tepat. Lalu ada output ataupun di scoop menampilkan grafik posisi atau kecepatan motor terhadap waktu. Lalu kita masuk ke sistem kontrol PID pada tangki. Nah, tujuan modelnya adalah model ini menunjukkan implementasi kontrol PID pada sistem tangki air agar tinggi air tetap stabil sesuai set point meskipun terjadi gangguan, misalnya perubahan debit air keluar. Nah, alur kerja sistemnya itu pertama ada di constant block yang 0,3 menentukan nilai set point atau target tinggi air, misalnya 0,3 meter. Lalu fungsi sum block atau penjumlahan menghitung error atau sama dengan set point kurang level aktual. Lalu ada PID controller menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan kombinasi 3 aksi, yaitu P untuk mempercepat respon awal, I ataupun integral mengurangi error steady state, lalu derivatif menstabilkan sistem agar tidak overshoot. Lalu masuk ke tank block, mewakili model fisik tangki air yang berisi persamaan aliran masuk dan keluar A dH per dt sama dengan Q1 kurang Q2. Lalu ada display menampilkan nilai ketinggian air saat ini secara numerik. Lalu ada scoop untuk menampilkan grafik perubahan tinggi air terhadap waktu untuk melihat bagaimana respon sistem mendekati set point. Interpretasi alur sinyalnya yaitu sinyal referensi set point dibandingkan dengan nilai ketinggian aktual. Lalu hasil error masuk ke PID. Output PID mengatur pompa atau katup mengubah debit air masuk. Lalu sensor mengukur level air dan mengirimkan feedback ke pengendali. Siklus berulang sampai stabil. Lalu kita masuk ke quarter car model di quarter car model, tujuan model ini untuk menggambarkan sistem suspensi seperempat mobil, yaitu satu roda lengkap dengan pegas dan peredamnya. Tujuannya untuk menghasilkan kenyamanan dan stabilitas kendaraan saat melewati permukaan jalan bergelombang. Nah, komponen modelnya itu MS atau sprung mass, massa bodi kendaraan yang ditopang pegas. Lalu ada MU, unsprung mass, massa roda dan suspensi bawah. Lalu K1 dan K2, konstanta pegas untuk bodi dan ban. Lalu ada C1 dan C2, koefisien redaman atau shock absorber. Lalu ada XT, perpindahan permukaan jalan atau gangguan. Lalu YS seperti atau perpindahan bodi kendaraan. Lalu ada YU atau perpindahan roda. Nah, alur kerja sistemnya yaitu pertama ada di input sinyal gangguan dari jalan XT dimasukkan ke sistem, misalnya gelombang jalan. Lalu ada rangkaian dinamis. Pegas bawah K2 dan redaman C2 merespon langsung terhadap perubahan jalan. Pegas atas K1 dan redaman C1 bekerja
antara roda dan bodi mobil menahan guncangan. Nah, di blok Simulink, input jalan dimasukkan ke gen, lalu ke integrator menghasilkan posisi roda. Sinyal ini diproses dengan blok gen lainnya untuk menghasilkan gaya pegas dan gaya redaman. Semua gaya dijumlahkan dan diteruskan ke integrator untuk mendapatkan posisi bodi mobil. Lalu ada output ditampilkan di scope untuk memvisualisasikan gerakan vertikal bodi kendaraan terhadap waktu. Baik, kesimpulannya, pemodelan sistem dinamik memungkinkan kita memahami perilaku sistem sebelum implementasi nyata. Lalu, Simulink memudahkan pembuatan model dan simulasi sistem kontrol tanpa menulis persamaan manual. Lalu, kontrol PID terbukti efektif untuk memperbaiki kinerja sistem dan mengurangi error steady state. Dan model seperti tangki cairan, mas spring damper, motor DC, dan suspensi kendaraan adalah contoh nyata penerapan teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Ini sumber-sumbernya, sumber materi yang saya dapatkan. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.